Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, perlindungan data pribadi kini menjadi keniscayaan apalagi dengan makin gencarnya pemakaian teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk membahas urgensi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita saat ini sudah terhubung dengan Pratama Dahlian Persada, pakar siber dari Lembaga Riset Siber Indonesia atau CISS-REC. Selamat pagi Pak Pratama, salam sehat. Selamat pagi Mas Reno, Mbak Eva. Baik, Pak Pratama, setelah beberapa kali adanya dugaan kebocoran data yang sebagian diduga ini dijual, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia, Pak Pratama? Ya, sebenarnya kan dengan melihat beberapa kasus kebocoran sejak bertahun-tahun yang lalu begitu banyaknya masyarakat yang dirugikan, begitu banyaknya masyarakat yang ketipu, begitu banyaknya masyarakat yang terjerat judi online gitu. Ini kan ujung-ujungnya dari mana? Dari kebocoran data kan gitu. Nah, kebocoran data ini kenapa? Kebocoran data terjadi karena memang penyelenggara sistem elektronik mereka tidak mengamankan sistemnya dengan maksimal sehingga terjadi peretasan, diambil datanya diperjualbelikan begitu. Nah, yang rugi adalah masyarakat. Mungkin banyak orang-orang besar gitu, pejabat-pejabat kita tidak merasa bahwa data yang bocor itu bisa digunakan para kriminal itu untuk merugikan rakyat kita, masyarakat kita gitu, mulai dari spam, kemudian mulai dari penipuan, dompet digitalnya diambil alih, nomor rekeningnya dikuras saldonya begitu, sampai dia ditipu. Kan datanya ini sangat lengkap sekali begitu. Apalagi tambahan kan ini ada 1,3 miliar data SIM card begitu yang ternyata setelah saya verifikasi beberapa memang valid begitu. Dan ketika saya masuk ke dalam grup yang dibuat oleh si hacker ini gitu, ternyata informasinya bukan hanya yang dikasih di dalam sampel datanya itu. Di situ kita di-challenge sama si hackernya ini gitu. Yaudah kasih aja kita nomor NIK atau nama atau data-data yang kamu kasih, nanti akan kita kasih balikan datanya gitu. Dan ternyata begitu kita ngetes gitu ya, ngasih nomor NIK gitu, dia bisa tahu namanya siapa, kemudian gendernya apa, nomor kakaknya berapa, alamatnya di mana, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana, statusnya apa, kemudian tingkat pendidikannya itu sampai mana, sampai agamanya, sampai status perkawinan, sampai status kita di keluarga itu sebagai apa, anak atau cucu gitu, sampai nama orang tua, nama ibu dan nama bapak pun dia bisa kasih. Gila nggak? Oke, baik. Gitu. Nah, data-data ini bisa digunakan untuk melakukan kejahatan gitu. Nah, urgensinya adalah ketika undang-undang yang harusnya menjadi pelindung masyarakat gitu, yang harusnya bisa melindungi masyarakat, ternyata tidak serius gitu dibahas oleh pemerintah dan parlemen kita gitu, ya akhirnya terjadi terus-menerus ini. Bocor Oke. sini, bocor sana, bocor sini, bocor sana begitu. Karena apa? Karena belum ada sanksi yang maksimal, belum ada sanksi yang berat kepada penyelenggara sistem elektronik, baik lingkup private ataupun publik begitu, yang karena kelalaian terjadi kebocoran data di platformnya. Saat ini yang digunakan itu hanya PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi begitu. Yang Baik. hukumannya kalau menurut saya kayak hukuman anak SD. Yang pertama diperingatkan secara lisan, kedua diperingatkan secara tertulis, ketiga dihentikan sementara jika terjadi kebocoran beneran gitu. Yang keempat diumumkan di platform online. Dendanya Baik, belum Pak ada, Pratama. skema dendanya juga belum ada gitu. Nah, ini pun gitu, begitu terjadi kebocoran data, dilakukan investigasi, Kominfo, BSSN, Cybercrime Mabes Polri, seperti tadi yang disebutkan gitu, hasilnya itu nggak pernah ada, hilang di telan bumi gitu. Apa yang terjadi dengan yang tadi disebutkan itu, kebocoran-kebocoran data yang ada gitu, dari BPJS Kesehatan, data e-hack, Baik. kemudian Baik, Pak Pratama. ada kan gitu, nggak ada ininya nih, nggak ada hasilnya gitu. Nah, Ya, Pak gini Pratama. kok serius gitu. Ya, ditahan dulu. Pak Pratama, belum Ya. ada undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi sehingga tidak ada langkah-langkah dalam tanda kutip memaksa bagi penyelenggara sistem elektronik atau PSE untuk betul-betul meningkatkan sekuritasnya begitu ya. Tetapi bukankah sebagai lembaga PSE sebetulnya sudah ada setidaknya ada kesadaran begitu menurut Anda? Ya iya, akhirnya gini, ya sudahlah, ini ada peraturan, bahkan Badan Siber dan Sandi Negara membuat beberapa peraturan tentang keamanan sistem informasi begitu yang diberikan kepada seluruh
penyelenggara pemerintah gitu diberikan kepada PSE, ini ikutin ini aturannya, ikutin dasarnya, ikutin cara-caranya begitu udah diberikan gitu, dan banyak standar keamanan informasi yang bisa kita gunakan mulai dari ISO 27001, kemudian ada COBIT gitu, ada ITIL gitu dan lain-lain begitu bisa kita manfaatkan. Cuma kan tidak semua orang memiliki security awareness yang cukup begitu. Mereka tidak merasa bahwa security ini adalah bagian terpenting dalam sistem yang mereka miliki gitu. Ya. Sehingga ketika terjadi kebocoran, mereka play victim, mereka menempatkan dirinya juga sebagai korban begitu. Nah, saya kan juga korban peretasan gitu. Saya kan juga menjadi korban gitu. Malah nggak bisa loh. Anda ini sudah diberi tanggung jawab untuk menyimpan data masyarakat. Anda sudah mendapatkan untung banyak dari masyarakat ini gitu. Anda harusnya berkewajiban untuk melakukan pengamanan, kan kayak gitu harusnya. Tapi yang terjadi kan enggak. Akhirnya apa? Bocor kemana-mana. Dan ketika data ini sudah bocor, Mas Reno, kan kita nggak bisa tuh masyarakat bilang, tolong dong data saya jangan disebarluaskan. Kan nggak bisa. Baik, Pak Pratama. Kan kayak gitu. Ya, Ya. tadi Anda sudah singgung tidak ada sanksi karena belum ada undang-undang pelindungan data pribadi. Nah, selain Ya. poin sanksi, apa saja poin-poin krusial yang harus ada di undang-undang pelindungan data pribadi? Sebenarnya banyak yang diatur di situ ya, mulai dari sanksi, kemudian masalah otoritas perlindungan data pribadi, lembaganya itu nanti ada di mana. Ini jadi polemik kan ini juga tuh. DPR maunya di bawah presiden, kemudian pemerintah melalui Kominfo maunya di bawah kementerian begitu. Yang harusnya kalau pakai logika orang berpikir normal, ini harusnya independen, harus kuat dengan KPK atau KPU supaya ketika ada pelanggaran data seperti kemarin ini gitu, ini powerful ini lembaga ini gitu untuk melindungi rakyat gitu. Kemudian juga masalah segregasi data. Masalah segregasi data itu adalah masalah bagaimana data itu digunakan oleh platform gitu. Sekarang ini kan kita sembarangan dibaca. Contohnya misalkan Mbak Eva gitu, lagi belanja online begitu. Tiba-tiba yang muncul di depannya itu adalah barang-barang yang Mbak Eva biasa cari gitu. Kan artinya apa? Mbak Eva ini dibaca oleh platform, ya kan? Datanya itu dibaca oleh mereka gitu, sehingga mereka bisa memberikan iklan sesuai dengan apa yang pernah kita baca. Kan harusnya nggak boleh. Kita ini punya hak untuk data kita tidak dibaca gitu. Nah, nanti itu juga akan diatur begitu. Dan ada beberapa aturan yang lainnya. Tetapi yang paling urgent sebenarnya adalah masalah otoritas perlindungan data pribadi, di mana nanti lembaga ini berada begitu. Nah, kemarin sempat Ketua Komisi 1 bilang bahwa pertengahan September akan disahkan. Kemudian saya mencoba mencari nih mana nih draftnya yang terakhir, kan draft yang saya dapatkan adalah draft tahun 2019 gitu. Draft yang terbaru belum dapat gitu. Nah, ternyata belum ada gitu. Saya minta pun belum ada gitu loh. Ini mau disahkan pertengahan September tapi draftnya belum ada gitu. Dan ternyata ada wacana juga bahwa nanti karena terjadi deadlock antara pemerintah dengan DPR, akhirnya menyerahkan pembentukan otoritas perlindungan data pribadi ini kepada presiden begitu. Yang kalau oleh presiden pasti akan dibentuk berdasarkan Kepres. Nah, ini agak lucu juga nih. Ini ada undang-undang. Di situ ada mandat untuk pembentukan lembaganya, tapi lembaganya diserahkan presiden untuk dibentuk dalam bentuk Perpres gitu. Nanti ini akan sama kayak Badan Siber dan Sandi Negara kalau menurut saya nih, Mas Reno dan Mbak Eva gitu. Badan Siber dan Sandi Negara ini kan koordinator untuk keamanan cyber Indonesia begitu. Tapi karena pembentukannya di bawah Kepres, akhirnya juga nggak kuat-kuat amat. Anggarannya nggak ada gitu ya kan. Kemudian juga ketika membuat peraturan mereka tidak kuat dan digunakan oleh para PSE ini, digunakan oleh pemerintah. Mereka juga nggak ada kewajiban pemerintah menggunakan apa yang dibuat oleh BSSN begitu. Nah, ini jangan terulang lagi gitu. Jadi menurut saya ini harus hati-hati nih gitu. Jangan sampai undang-undang data pribadi ini gitu dipaksain disahkan di pertengahan September ini hanya gara-gara mengejar G20, karena di antara anggota G20 itu cuma Indonesia yang belum punya undang-undang perlindungan data pribadi ini gitu. Ya, Pak Pratama, singkat saja untuk Anda jelaskan di pertanyaan terakhir ini. Apa yang sebaiknya juga disusun di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini untuk hal siapa saja yang boleh mengakses sebetulnya data pribadi masyarakat? Ini tentunya adalah hal-hal yang terbatas. Ini apakah juga perlu diatur, Pak Pratama? Singkat saja. Oh iya, kalau menurut saya semua tentang pengaksesan data, wali data, kemudian siapa bertanggung jawab terhadap data ini, bagaimana pengumpulan data ini juga menurut saya perlu dibahas dalam undang-undang ini begitu. Kemudian juga ketika penggunaan data ini juga penggunaan data yang terbatas begitu. Oleh karena itu tidak ada lagi nanti sembarangan data pribadi masyarakat itu disebar-sebarkan gitu. Dan di sini nanti masyarakat
juga memiliki hak apabila datanya disalahgunakan, memiliki hak untuk menuntut ganti rugi gitu. Contohnya misalkan tadi disebutkan ya di General Data Protection Regulation gitu. Kalau ada satu saja masyarakat Uni Eropa yang datanya digunakan secara sembarangan gitu tanpa izin gitu, itu bisa kena denda sampai 20 juta euro begitu. Nah di Indonesia saya nggak tahu nih kemarin draft terakhir sampai 100 miliar gitu. Nah ini apa namanya penggunaan data pribadi itu memang harus benar-benar diatur, Mas Reno gitu. Saya setuju gitu sehingga tidak ada sembarangan lagi. Nggak ada lagi nanti bank yang tiba-tiba nelpon kita nawarin KTA, kemudian kalau kita nggak mau dilempar lagi datanya ke bank lain gitu, dilempar datanya ke bank lain, itu nggak boleh gitu. Karena masyarakat harus dilindungi gitu. Baik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi hal yang sangat mendesak untuk dimiliki Indonesia saat ini dan tidak berhenti di situ sebetulnya. PR berikutnya adalah bagaimana implementasi dari aturan ini jika nantinya sudah diundang-undangkan. Terima kasih Pak Pratama Dahlian Persada, pakar siber dari Lembaga Riset Siber Indonesia, CIISS REC, sudah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time pagi hari ini. Salam sehat, Salam sehat Pak Pratama.